Pemirsa, secara mengejutkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru pembunuhan Brigadir Joshua. Verdi Sambo memberikan perintah kepada Brigadir Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua dan merekayasa kejadian. Dan untuk pertama kalinya, perwira tingkat tinggi pertama Polri terlibat kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Beberapa jam setelah Presiden Joko Widodo kembali menegaskan penanganan kasus tewasnya Brigadir Joshua harus dituntaskan, serta 3 jam sebelum Kapolri menggelar konferensi pers, suasana kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan mendadak berubah. Rumah tersebut tiba-tiba didatangi sejumlah kendaraan taktis, aparat Brimob bersenjata lengkap, tim Div Propam serta tim Inafis. Rumah Verdi Sambo pun digaris polisi. Kecurigaan akan keterkaitan Irjen Verdi Sambo dengan kematian Brigadir Joshua pun terjawab saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan nama Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Polri saat ini juga masih terus mendalami apakah Irjen Verdi Sambo juga melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua atau hanya memberi perintah penembakan. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka penembakan Brigadir Joshua dengan sangkaan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ia diperintahkan Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Verdi Sambo bahkan merekayasa menembakkan dinding di TKP dengan senjata milik Brigadir Joshua agar terkesan terjadi insiden tembak-menembak. Irjen Verdi Sambo disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara Brigadir Riki Rizal berstatus ajudan dan KM atau Kuat Ma'ruf berstatus sipil sopir istri Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka lantaran turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir Joshua. Dengan ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kini tinggal menyisakan pertanyaan selanjutnya. Apa motif dibalik pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan mengapa sekelas perwira tinggi tingkat pertama Polri ini tega membunuh ajudannya sendiri? Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LPSK telah mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo untuk melakukan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun kondisi psikologi Putri Chandrawati masih trauma. Chandrawati disebut masih belum begitu siap memberikan keterangan kepada LPSK meski tim LPSK telah mendatangi rumah pribadinya. Namun tenggat waktu yang dimiliki LPSK membuat tim LPSK harus segera mungkin memberikan keputusan akankah permohonan perlindungan kepada Putri Chandrawati diterima atau tidak. Jika tenggat waktu 30 hari telah habis, keputusan akan diambil berdasarkan hasil asesmen yang diterima LPSK. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio Pak Manager Nasution, Wakil Ketua LPSK. Selamat sore Pak Manager. Sore, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Pak. Waalaikumsalam. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Profesor Adrianus Meliala, kriminolog. Selamat sore Prof. Selamat sore Mbak Putri.
Baik, Mbak April. Baik, saya ingin ke Pak Manager terlebih dahulu. Pak Manager, ini update terbaru kemarin LPSK mendatangi langsung ya Ibu Putri untuk dimintai keterangan atau mungkin assessment kepada Bu Putri. Perkembangannya seperti apa, Pak? Iya, seperti yang disampaikan kepada publik, Bu Putri itu P kita sebut, itu kan mengajukan permohonan ke LPSK sejak 14 Juli yang lalu, melalui kuasa hukumnya. Berdasarkan permohonan itu, LPSK melakukan sejumlah langkah untuk memastikan apakah permohonan ini memenuhi persyaratan apa tidak. Sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, itu setidaknya ada 4 yang kita periksa. Satu, kita ingin memastikan apakah yang bersangkutan punya informasi penting. Karena ini kan proses peradilan pidana ini. Nah, karena itu kita ingin memastikan status hukumnya sebagai apa. Apakah ia sebagai korban, sebagai saksi, atau pelaku yang mau kerjasama, atau dia pelapor, atau dia ahli. Nah, yang kedua, kita memeriksa tentang catatan medis dan psikologis yang bersangkutan. Nah, karena itu kita melakukan asesmen psikologis. Yang keempat sebetulnya kita ingin melihat yang ketiga, apakah ada ancaman. Lalu yang keempat itu soal catatan rekam jejak, apakah pernah melakukan kejahatan pidana atau tidak. Nah, untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan, kita sudah melakukan upaya-upaya yang semestinya kita lakukan dan kita perlakukan juga buat semua pemohon warga negara. Pertama, kita sudah bersurat secara resmi. Surat itu kita kirimkan, kemudian beliau tidak datang. Alasannya yang disampaikan ke kita bahwa kondisi psikisnya belum memungkinkan. Panggilan kedua itu hari Rabu yang lalu, kemudian datang. Yang datang itu adalah penasihat hukumnya bersama psikolog yang melakukan asesmen terhadap Bu P. LPSK kemudian berpendapat bahwa LPSK itu kan mandatnya ingin hadir memberikan keamanan dan kenyamanan kepada mereka terlindung LPSK dalam proses peradilan pidana supaya peristiwanya menjadi semakin terang. Dan sudah berproses dengan sewajarnya begitu ya, Pak? Karena itu kita menyebut bukan tidak menghargai hasil asesmen itu, tetapi LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, independen, akan melakukan asesmen sendiri terhadap psikologis Bu P. Lalu kemudian kita bersurat lagi. Bersurat lagi, kita minta untuk datang ke LPSK atau kalau belum memungkinkan nyamannya di mana. Maka kemudian ada kesepakatan untuk di rumah Bu P. Tim LPSK bersama 2 psikolog, 1 psikolog, 1 psikiater mendatangi rumah yang bersangkutan. Tetapi memang hasil sementara yang kita dengarkan dari tim dan psikolog, meskipun ini masih mereka menyusun hasil asesmen, tetapi memang kesannya Bu Putri belum siap secara psikologis untuk memberikan keterangan. Nah, karena itu, kenapa ini kita lakukan? Karena LPSK nggak mungkin melindungi orang kita nggak tahu problemnya. Karena itu kita melakukan asesmen itu. Nah, karena itu betul tadi Mbak Aprilia tadi menyebut LPSK memang punya waktu. Jadi argo kita ini 30 hari dan itu berlangsung mulai dari 14 Juli. Nah, karena itu kita sudah berupaya sebagaimana mestinya bersurat secara resmi, melakukan pendekatan. Tetapi bagaimanapun karena mandat kami terbatas, waktu 30 hari itu kemudian apapun pekan depan kita mungkin akan memutuskan diterima atau tidak permohonan Bu P. Kalau dia diterima maka disebut sebagai terlindung. Tapi kalau nggak diterima ya maka kemudian kita akan sampaikan bahwa permohonan yang bersangkutan kita tolak dengan alasan bla 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 bla. Itu yang kemudian sedang dilakukan oleh LPSK. Bicara soal syarat-syarat, Pak Manager, kita tahu bahwa ya laporan Bu Putri adalah tindakan pelecehan seksual begitu ya, tapi yang kita tahu adalah pelakunya sudah meninggal dunia. Nah, dari sisi hukumnya apakah bisa diproses kalau terduganya ini sudah meninggal dunia? Iya, ini tentu diskusinya soal hukum bener.
sebetulnya Bisa diberikan perlindungan tidak ini si Ibu Putri? Iya, Gitu, Pak. ini LP-nya sendiri Oke. dilakukan oleh Ibu P dan keluarga. Sebetulnya istilah yang paling tepat dalam hukum itu bukan pelecehan, tetapi kekerasan seksual. Keren seksual. Atau kalau dalam KUHP kita disebut dengan kesusilaan. Atau Kesusilaan, ya. sebagian ahli menyebut dengan kesopanan, kira-kira Oke, begitu. oke, Nah, oke. ini LP-nya sendiri. Nah, sebetulnya bagi LPSK silakan monggo diproses oleh para penyidik. Kalau dipandang bisa masuk ke penyelidikan, silakan diteruskan, kan begitu ya. Ya. Nanti setelah penyelidikan, apakah memenuhi unsur untuk masuk ke penyidikan, lanjutkan ke penuntutan. Nah, problemnya tadi Mbak Aprilia itu begini, mungkin ya, tapi nanti kita menunggu saja. Ya. Kalau misalnya pelakunya siapa, oke, pelakunya J, J sudah meninggal dunia, maka problem hukumnya adalah apakah orang yang meninggal dunia bisa dituntut apa tidak. Nah, secara hukum memang orang meninggal dunia tidak bisa dituntut. Nah, ini kira-kira LP pertama. Nah, ini buku pertama nih. Kalau buku kedua soal E lain lagi nih. Ini yang kemudian lagi rame juga. Kemudian mungkin nanti kita akan coba bicarakan yang kedua. Baik. Tapi tetap LPSK memberikan kesempatan dan hak untuk Ibu Putri ya untuk bisa dilindungi. Karena itu hak. Oke, baik. Kalau saya minta pendapat Prof. Adrianus dari sudut pandang kriminolog, seperti apa Anda melihat ini? Jadi ada dua hal begitu, permohonan atau pelaporan dari Bu Putri mengenai kekerasan seksual yang diutarakan oleh Pak Meneger, yaitu kepada Brigadir Yosua yang sudah almarhum. Nah, ini seperti apa pandangan Anda? Ya, sebelum masuk ke kasus ini, saya ada apresiasi kepada LPSK nih. Apresiasinya begini, tadinya saya berharap bahwa LPSK itu seyogianya menjadi bagian dari peradilan pidana. Ya, jadi dengan kata lain menjadi bagian dari polisi, jaksa, hakim dan juga LP. Dia lalu tunduk pada sebuah hukum acara yang ada dalam dalam SPP, ya, peradilan pidana, dan kemudian menjadi bagian yang integral. Tetapi kegiatan kali ini atau kasus kali ini memperlihatkan bahwa kelihatannya memang lebih baik LPSK itu tidak menjadi bagian integral dari SPP, agar kemudian ada ruang yang cukup untuk kemandiriannya, independensinya. Antara lain misalnya dengan mengatakan bahwa misalnya dalam hal ini PC tidak perlu dilindungi misalnya. Betapapun sudah ada LP-nya, betapapun sudah masuk LP-nya ke kantor ke Jaksel misalnya, maka tetap dalam hal ini LPSK berada pada koridornya sendiri dalam rangka menentukan apakah iya atau tidak dalam rangka memberikan perlindungan. Jadi saya pikir ini hal yang baik Pak Meneger dalam rangka kinerja LPSK kemudian. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa soal trauma atau tidak trauma, menurut saya memang agak tidak konsisten ya antara di satu pihak yang bersangkutan datang ingin dilindungi, tapi kemudian tidak berusaha untuk menampilkan satu sikap untuk memang saya memang perlu dilindungi. Malah kesannya adalah ada yang ditutupi begitu ya Pak? kontras lah sehingga mungkin pada titik itu kita berpikir begini, jangan-jangan ketika kemarin datang ke Polres Jaksel dalam rangka melapor, demikian juga ketika datang ke LPSK pertama kali, itu sebenarnya bukan niat pribadi dari si ibu ini. Sebetulnya lebih didorong, bahkan mungkin diperintah oleh pihak lain yang lebih kuat, sehingga kemudian yang bersangkutan menjalaninya secara setengah-setengah. Ya, dan bahkan ketika kemudian lalu ada tim LPSK sendiri yang kemudian berusaha saya pakai istilah mengkonfrontir begitu ya, maka kemudian kelihatan sekali yang bersangkutan tidak siap. Demikian. Baik. Tapi menurut kacamata Anda, memang Bu Putri ini menjadi satu-satunya saksi penentu ya untuk mengetahui motif sebenarnya ini apa? Iya dong, jadi saya kira dia dan juga FS akan menjadi orang yang bisa kemudian memperlihatkan apa motifnya. Jadi motif nggak usah diomongin, Mbak, tapi setelah kita kemudian membaca berita acaranya, kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan tentang apa yang menjadi motifnya. Saya juga menduga bahwa sebetulnya penyidik sudah tahu apa itu motifnya, tetapi mungkin lebih afdol kalau kemudian di berita acarakan. Dan apa kira-kira Prof. Adrianus menilai motifnya apa ini? Ya, kita memakai pendekatan narrowing down saja, yakni memperkecil dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Contoh misalnya, saya bisa mendengar ada teman yang mengatakan bahwa kalau begitu konteks pelecehan seksual sudah bisa dikeluarkan, sudah bisa dieliminasi begitu ya Pak? Dieliminasi begitu ya. Karena tadi sudah tidak cocok dengan keseluruhan skenario. Tidak ada lagi kekerasan seksual. Nah, kalau memang itu tidak ada, lalu apa? Ya kan? Jadi dengan pendekatan eliminasi itu, maka moga-moga kita sampai pada satu pilihan motif yang
kurang lebih paling pas dalam konteks ini. Mungkin begitu. Baik, ada sudut pandang sudah ditetapkan menjadi tersangka Irjen Verdi Sambo dan ternyata merekayasa gitu ya Pak ya. Dan menurut Prof. Adrian, ini harusnya sudah dieliminasi nih mengenai kekerasan seksual. LPSK melihat dan menangkap itu tidak ketika bertemu dengan Bu Putri beberapa kali ini? Iya, Prof. Adrianus tadi benar, salah satu yang menjadi pertimbangan LPSK akan menerima orang jadi terlindung kita, itu di samping niat baik ya, kerjasama gitu ya. Gampangnya itu begini, kenapa LPSK masih ingin melakukan asesmen psikologis? Padahal penasihat hukum dan psikolognya datang ke LPSK untuk menyatakan menggelar ini hasil asesmen terhadap psikologis Bu P. Tapi LPSK itu kemudian sebagai lembaga negara mengatakan kami punya cara sendiri untuk melakukan asesmen itu. Karena begini, kalau alasannya nangis, itu nangis karena melihat pembunuhan, itu kan kita perlu tahu. Nangis karena pemberitaan, nangis karena seperti yang diberitakan di awal ada kekerasan seksual, walaupun disebut pelecehan, karena istilah yang benar itu kekerasan, atau karena apa? Sama dengan orang datang, ngaku sakit kepala, lalu dia bawa surat keterangan dokter sakit kepala, LPSK pasti akan punya cari dokter untuk mengatakan, loh kamu sakitnya apa? Kalau sakit kepala ya kita periksa gitu loh. Nah itu yang kemudian membuat LPSK menjadi lembaga yang kita sebut dengan lembaga mandiri itu. Bisa mendiagnosa sendiri bisa begitu ya, mendiagnosa sendiri karena berdasarkan itulah kemudian nanti pimpinan LPSK itu melakukan sidang untuk menerima atau tidak permohonan itu. Nah jadi sekali lagi Bu P ini sampai sekarang masih kita tetapkan sebagai statusnya kalau di LPSK sebagai pemohon, belum menjadi terlindung. Tapi boleh tidak sih Pak dikasih bocoran sedikit selama ini konsisten tidak sih Bu Putri ini informasinya dan yang dikatakan atau mungkin dari pihak-pihak dari Bu Putri? Yang konsisten sikap diamnya. Oke baik, sikap diamnya itu yang konsisten ya, tapi alasan dan lain-lainnya justru LPSK belum tahu hingga saat justru ini. Kita menunggu karena nggak mungkin kita lindungi orang nggak mau ngomong. Ngomong dong Bu Putri biar semuanya jelas begitu ya Pak ya. Baik, nah selain Ibu Putri ada pula ini Brigadir E yang dimintai mengajukan permohonan perlindungan juga kepada LPSK. Nah ini kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di MNC News Now.